nikmat diberikan keturunan, dan orang tua yang paham tentang nikmat ini maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Sebagaimana panjenengan punya rumah, makanya dengan jaga sedemikian rupa supaya tetap baik, supaya tetap cantik, supaya tetap indah, sing dicat lah, sing gendenge diganti lah, sing temboknya dikasih wallpaper lah, gitu kan. Maka jenengan berusaha agar rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk jenengan tempati. Maka orang tua yang paham benar tentang kewajibannya kepada anaknya, maka dia akan menjaga dengan sebenar-benarnya apa yang Allah titipkan kepadanya. Dan saya diberi amanah untuk menyampaikan tema parenting dengan judul peran aktif orang tua dalam membentuk generasi Qur'ani. Jadi di sini inti dari judul ini adalah bagaimana kemudian orang tua bisa turut serta mendorong agar anaknya bisa menjadi generasi Qur'ani. Nah, generasi Qur'ani itu apa? Generasi Qur'ani itu adalah generasi yang tumbuh di atas bimbingan Al-Qur'an. Dan di antara isi dari Al-Qur'an itu akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, dan interaksinya dengan manusia itu berlandaskan syariat. Itu kompleksitas yang memang harus dicapai. Makanya ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngomongkan generasi Qur'ani ini, kita ngomongkan Qur'annya dulu. Ketika kita mempelajari, mengumpulkan dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis tentang susunan, urutan tata surya dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan itu pernah saya sampaikan di satu masjid, 1 jam itu kurang. Jadi saya sebutkan ini di level ini ada ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Yang singkatnya Bu Pak, itu yang paling dalam, paling bawah. Hari ini itu namanya sijin. Di situ tersimpan catatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Dan itu di neraka yang paling dalam. Dan kemudian di atasnya itu ada neraka, di atasnya ada langit, ada bumi lapis ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, dan 1 itulah saat ini jenengan berada. Dan di atas jenengan itu ada langit dunia. Di langit dunia itulah ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, termasuk ada Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu apa nanti kita jelaskan. Nah, di atas langit dunia ada langit 1, ada langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7. Dan di setiap langit itu ada nabi-nabi yang Allah pilih, enggak semuanya. Jadi kalau ngomongkan nabi itu jumlahnya 124.000, kalau ngomongkan rasul itu 313. Yang kita sebagai umat Muhammad SAW itu diwajibkan untuk mengenal itu cuma 25. Nah, di langit 1 ada Nabi Adam, di langit 2 ada Nabi Isa sama Yahya, 2 nabinya. Di langit 3 ada Nabi Yusuf yang ganteng. Di langit 4 ada Nabi Idris. Di langit 5 ada Nabi Harun. Di langit 6 ada Nabi Musa. Langit 7 ada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim di langit ke-7 bersandar atau sedang semende di suatu bangunan namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku nggih, sebagian ulama menjelaskan lurus dengan Ka'bah. Dan Nabi menyebutkan yang namanya Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk situ, lalu keluar, lalu gak pernah balik lagi. Dan di tiap langit itu tidak cuman ada malaikat, tidak cuman ada nabi-nabi tadi itu, ternyata di tiap langit kata Nabi SAW tidak tersisa, tidak ada tempat melebihi 4 jari ini kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah memuji asmanya. Sehingga langit itu isinya kepek malaikat sampai Nabi menyebutnya
dengan kalimat langit itu berderit. Berderit niku kayak jenengan berdiri di atas panggung blabak terus muni ngoten, riak-riak ngoten niku. Ning niki tidak pertanda kalau langitnya mau runtuh. Ini cuma menunjukkan bahwasanya langitnya itu dipenuhi dengan muatan yang sangat banyak, kebek. Dan muatan yang banyak itu setiap Lailatul Qadar napa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat itu setiap Lailatul Qadar itu turun ke bumi untuk memenuhi bumi dan memberikan doa keselamatan buat orang-orang yang di bumi sampai terbit fajar. Makanya ketika bulan Ramadan kemudian jenengan pagi hari keluar rumah melihat matahari terbit, sinarnya mengarah jenengan tapi kok enggak terik, enggak panas, maka yang terjadi adalah tadi malam berarti sudah Lailatul Qadar. Dan ketika tadi malam jenengan tidak sedang ibadah, berarti jenengan dalam posisi sudah telat gitu loh. Karena Lailatul Qadar sudah lewat. Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitul Ma'mur di situ. Kemudian di atasnya Baitul Ma'mur itu ada sebuah tanaman yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidroh niku sidr tanaman daun bidara. Muntaha niku berarti yang berada di paling atas. Nah, Sidratul Muntaha itu tanamannya besar sekali, sampai saking besarnya Jibril yang memiliki fisik yang besar menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Jibril pun terlihat kecil dibandingkan Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu ada buahnya yang mirip dengan kendi-kendi dari daerah Hajar di Arab sana. Dan daunnya, bodongnya itu seperti telinga gajah bentuknya, tapi gedenya melebihi itu semua. Dan warnanya kata Nabi tidak pernah kita lihat warna itu di muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah Sidratul Muntaha, jadi misalnya ini Sidratul Muntaha, niku di sebelahnya wa indaha Jannatul Ma'wa. Di sebelahnya itu ada surga Jannatul Ma'wa. Di Jannatul Ma'wa ini bertingkat-tingkat. Bentuknya kayak bintang-bintang bersebaran kiri kanan. Yang paling tengah, yang paling atas namanya surga Firdaus. Dari surga Firdaus mengalirlah sungai-sungai ke surga-surga di bawahnya, termasuk mengalir sampai ke depan telaga-telaga para nabi, termasuk telaganya Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Kautsar. Dan di situ Nabi mengatakan, ana faradtukum alal haud, kowe kabeh tak enteni ning ngarep telaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas napa niku Sidratul Muntaha dan surga-surga niki mau, di atasnya ada kursi Allah. Kursi Allah disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kursi itu wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, Nabi menjelaskan luasnya kursi Allah kalau dibandingkan dengan langit-langit di bawahnya sak bumi-buminya, itu perbandingannya kayak sebuah cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Nah, si cincin itulah langit dan bumi semuanya, padang pasir itulah kursi Allah. Nah, di atas itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ada air yang sangat luas, dan di atas air ada arsy Allah. Arsy Allah adalah singgasana Allah, dan Allah berada di atas arsy-Nya. Tapi Allah tidak butuh dengan arsy itu. Nah, luasnya arsy dibandingkan dengan kursi itu seperti luasnya padang pasir dibandingkan dengan cincin. Kursi itu cincinnya, padang pasir itu arsy-Nya. Sehingga dari situlah Allah kemudian menuliskan semua yang terjadi sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, termasuk Al-Quran di Lauhul Mahfuz yang diletakkan di bawah arsy Allah. Dari situ kemudian disalin, diturunkan ke yang namanya tadi Baitul Izzah, utuh. Nah, dari Baitul Izzah sama Jibril diturunkan ke bumi bertahap, mufassalah, sesuai dengan periode turunnya wahyu.
selama 23 tahun. Nah, itulah yang kemudian disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, dan kepada para khutbah, para ustadz-ustadz, guru ngaji, guru TPA. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi punya pesan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Tak tinggalkan dua wasiat, dua perkara yang kalau itu nanti dipegang oleh manusia maka dia tidak akan luput selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnahku. Nah, kitabullah Al-Qur'an ini disebut sebagai kalamullah yang tidak akan pernah keliru sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran itu kami turunkan sebagai peringatan dan kami yang akan menjaganya. Maka generasi Qurani adalah generasi yang mempelajari Quran dan menerapkannya dalam semua lini kehidupan, baik berupa akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang mana itu sebagai bentuk konsekuensi kita memilih jalan sebagai orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan masaniya tak syair minhu juludul ladina yahsawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa lagi berulang-ulang. Jadi sebenarnya Quran itu ayatnya jadi diulang-ulang. Makanya ngapal Quran itu kalau masih kecil-kecil gini cepet. Bahkan ada level hafalan itu anaknya bisa hafalan banyak, neng belum bisa baca Quran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika masa-masa emas itu anak kok nggak dileboni Quran malah kelebon yang lain, maka jawabannya adalah eman-eman. Saya setuju. Karena kalau kemudian masih muda sudah kelebon yang aneh-aneh, ngapunten ada anak-anak kecil-kecil ngeten iki sudah kelebon gambar-gambar gak jelas gitu kan, maka itu akan nempel selamanya dan gak bisa dihapus. Akhirnya muncullah kelakuan penyimpangan, baik tentang urusan ini campur Pak R, ini bingung urusan seksual segala macam ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan harus kemudian bisa mengerti, memahami kalau mereka itu ada di masa-masa emas, maka yang harus jenengan masukkan adalah nilai yang paling berharga dalam hidup, yaitu Quran. Memang level mereka ngapalke, ya sudah ngapalke. Nanti kalau sudah hafal, dalam proses perjalanannya mereka harus memahami itu apa yang dihafalkan. Nah, cilik-cilik gini disuruh ngomongin tafsir keduren Pak ini. Gak apa-apa, biarin ngapalin dulu. Makanya kalau panjenengan punya target yang baik, pokoknya anakku lulus SD paling ora hafal 6 juz, ya, itu udah bagus. Syukur-syukur malah kayak Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran, itu juga bagus. Itu menunjukkan bahwasanya otak manusia itu bisa sebenarnya, bisa untuk kemudian diminta untuk itu. Dan jenengan nggak usah kemudian mesake bocah mboten. Justru jenengan harus berpikir mesake kalau anak itu kemudian dino-dino mencekelane HP, pikirane HP, nek HP-ne dijaluk kejang-kejang gitu kan, sampai dikeplek-keplek kelah tuh meja, TV, kursi segala macam, maka itu nanti nggak akan menghasilkan kebaikan di kondisi dewasanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Imam As-Sa'di mengatakan hada wasful lil Qur'anil Karim annahu ahsanul kalam wa sahuhu wa ablaghuhu wa akmaluhu min jami'il wujuh. Ini adalah sifat Al-Qur'an yang mulia, bahwasanya dia adalah sebaik-baik perkataan, paling fasih dari perkataan, yang paling sahih dari perkataan, dan itu dari semua sisi. Kalau seseorang itu paham, tidak akan pernah membosankan untuk dibaca dan didengarkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika putra jenengan bisa ngaji, jangan ragu. Jenengan motivasi dia dengan cara apa? Wis iso ngaji, kene ndang ngaji Pak pengen krungu, ora malah anake ngaji terus kono kowe nek ngaji atuh-atuh kono Pak emeh nonton TV. Nah, niku kleru. Nggih. Akhirnya anake yo males ngaji, gah Pak ora gelem ngaji kok.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab kita semua adalah mengurusi mereka. Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fihi anna kullaman kana tahta yadihi sayf fahuwa mas'ulun anhu fal walid mas'ulun an waladihi fi tarbiyatihi wa ta'dibihi wa ta'limihi. Semua yang memang itu Allah sudah pasrahkan ke kita untuk ngurusi, maka itu tanggung jawab kita, termasuk seorang ayah, seorang ibu, itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya dalam hal pendidikannya, dalam hal pengajaran akhlaknya, dan dalam mengajari ilmu-ilmu yang lain. Makanya ketika memang jenengan itu punya ilmu itu semua, pendidikan terbaik itu yang menyampaikan orang tuanya. Tapi nek misal jenengan kewalahan karena mungkin harus kerja atau mungkin harus yang lain, ada urusan-urusan yang lain, maka jenengan bisa pasrahkan ke lembaga yang memang sudah punya kredibilitas di bidangnya. Makanya nanti tugas lembaga itu menjamin kualitasnya, dilihat dari outputnya. Oh, nek keluaran dari sana paling ora nek TPA wis hafal juz 30 itu alhamdulillah. Zaman dulu banget itu. Itu kadang lulus TPA itu statusnya bisa baca Quran, tapi juga lancar gitu kan. Makanya ketika kok ada suatu TPA, lulus TPA situ kemudian baca Qurannya lancar, makhorijul hurufnya bener, panjang pendeknya bener, maka itu berarti sudah punya kualitas. Apalagi ada hafalannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika putra jenengan punya banyak waktu luang kok enggak diserahkan ke taman pendidikan Al-Qur'an, maka itu sebuah kerugian. Saya pastikan itu rugi. Dan saya sudah ketemu banyak anak-anak muda, bahkan anak tua yang sampai tua kemudian ketika disodori Quran jawabannya, sorry mas aku ra iso maca. Dan itu sebuah kerugian. Bagaimana kemudian kita akan mendapatkan kebaikan yang Allah sebutkan tentang Quran dengan berbagai macamnya, tapi kok malah ora iso maca ki piye? Makanya kita melihat fenomena hari ini, anak-anak muda niku pengen supaya paham kuwi sing jenenge film Korea nganti latihan bahasa Korea gitu kan. Maka harusnya ketika kita paham kalau Quran itu turun dari Allah yang ada di arsy sana, di langit 7 sana, dan itu menjadi wasilah hidayah kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat, ya kudune kita itu ngerti cara bacanya, dan setelah itu menghafalnya, dan setelah itu mempelajari isinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang hatinya terikat di rumah Allah dengan Quran dan isinya, Nabi SAW mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Orang-orang Islam yang mengikatkan hatinya di masjid membaca Quran dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan dikasih ketenangan hidup. Makanya nek jenengan pengen hidup tenang, nggih, sakinah mawaddah warahmah, niku asasnya harus kembali ke masjid. Di masjid disampaikan Quran, dipelajari isinya. Termasuk jenengan punya putra, agar putronya itu enggak usrek wae urusan-urusan sing ra penting, maka dekatkanlah kepada Quran sesuai levelnya. Levelnya lagi belajar maca nggih niku levele. Mengke nek pun iso maca ngapalke nggih niku levele. Mengke nek pun rodok gede SMP SMA levelnya membaca atau mempelajari isinya, tafsirnya, itu ya levelnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Quran jangan sampai dilepaskan. Karena nek jenengan lepaskan akan jenengan dapati orang yang pinter dia jadi dokter, begitu jadi dokter nyuntik pasiennya akhirnya semaput nih, kemudian dilakukan hal-hal yang tidak benar. Begitu pula ketika kemudian dia pinter jadi pejabat, setelah menjabat dia kemudian mendolimi rakyatnya. Karena tadi loh, tidak mengerti apa yang sudah Nabi titipkan dalam hidup ini, yaitu Quran dan Sunnah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak orang tua yang curhat sama saya bagaimana anaknya itu durhaka sama dirinya, tidak mengerti keadaannya, tidak mau menjaganya di waktu tua. Maka jawabannya karena keliru mendidik waktu muda. Pas cilik ra tau dikenal ke Quran, ra tau dijak ngaji, atau nek pake ngaji dhewe, pake salat dhewe, anake dijarke, sing penting anakku dadi dokter, dadi iki, dadi kuwi, begitu dadi tenan ya ora gelem ngurusi wong tuane.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu aset emas, bahkan lebih mahal daripada apapun yang jenengan miliki di dunia ini. Kalau nggak jenengan rawat, nggak jenengan jaga, maka jenengan akan rugi di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita untuk menjaga mereka dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Imam Ali, allimuhum wa adibuhum. Ajarilah mereka Quran, ajarilah mereka agama, dan ajarilah mereka adab. Sehingga seorang mukmin yang paham benar ketika ditawarkan apakah anak kita ini mau dibawa menjadi generasi Qurani, mesti akan menjawab iya. Karena anak yang baik, yang terbaik, yang terselamat, ya mereka yang kemudian kenal apa yang Allah turunkan. Tapi kalau sampai tidak kenal, bahkan mungkin demok Quran urung tahu gitu kan, maka naudzubillah. Atau tahu nih pas disumpah jadi pejabat nih kok, naudzubillah nih. Makanya orang-orang itu disumpah dengan kitab suci pun ya orang efek, karena dia nggak ngerti isinya itu apa. Bahkan mungkin waca wae ra iso. Bahkan Al-Fatihah mungkin tidak bisa. Makanya ini bukan soal nopo nggih, soal pamer-pameran apa itu enggak. Ini lebih kepada memang harus dituntut pada masing-masing kita. Bahwasanya kita seorang muslim harus bisa itu membaca Quran, harus bisa mengerti isinya, harus mempelajari dan harus senang berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan mendidik anak dengan Quran salah satunya. Beliau bersabda, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin. Ketika manusia itu akhirnya nanti mati, maka semuanya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya awwaladin solihin yad'ulah. Yang jenengan gak akan menyesal adalah ketika bisa meninggalkan generasi solih yang suka atau senang mendoakan orang tuanya. Di sini ada 2 keadaan, dia solih dan mendoakan. Berarti sosok enek wong soleh ning lali ndongake. Makanya solih pun belum menjadi penjamin kalau dia rajin mendoakan. Apa meneh napa melih mboten solih, napa melih mboten kenal Quran, walah tambah ongel niku mungkin notone. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan fihi fadlun tarbiyatil walad ala solahi liyakuna du'auhu mustamirron liwalidayhi ba'da mautiha. Hadis tadi menunjukkan pentingnya mendidik anak menjadi anak solih, sehingga ketika dia sudah solih maka mereka akan senang untuk mendoakan dan menjaga dan menjadikan manfaat orang tuanya terus menerus. Makanya anak yang solih itu dia akan selalu berpikir, Pakku wis mangan napa urung, mbokku wau mangan napa urung, saiki manggon ning ndi, lagi lara wis ngombe obat urung. Itu yang dipikir anak solih. Tapi nek anak enggak solih yang dipikir, Pakku diongkas meh mati ya, warisane wis didom apa urung, engko aku entuk sebelah ngendi lan sak piturute. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, semua kembali kepada panjenengan. Sawah niku nek ditanduri pari, sok-sok metune suket. Napa melih jenengan tanduri suket ora bakal metu pari. Maka seorang anak yang sudah dididik dengan baik agama pun kadang luput. Kenapa? Pergaulan. Napa melih ora dididik yo tambah luput. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya itu disuruh ngisi kajian di Penjoro. Niku banyak anak-anak muda. Saya tuh sampai ya Allah, ini generasi penerus bangsa. Kok yo dadak tekan kene gitu. Saya belum tanya, ini anak saya alumni TPA Nurus Salam Al Khair apa enggak, itu belum tanya saya. Makanya ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai niku putra jenengan. Jangan sampai jenengan harus ngantri di depan LP untuk minta waktu untuk nengokin. Jangan sampai. Pastikan anak-anak jenengan itu terdidik dengan Quran, dan anak-anak yang terdidik dengan Quran akan selamat dari fitnah dunia, dikasih mudah jalan hidup. Makanya lanjutan hadis tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan hidup, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kalian akan diberikan rahmat. Rahmat itu kemudahan hidup, jauh dari masalah, jauh dari orang-orang ruwet, dan kemudian diberikan jalan-jalan yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak kenal dengan Quran.
Dan kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, putra-putra jenengan yang kenal Quran itu akan dijaga oleh malaikat. Ketika jenengan lepas, Bu, meh sekolah, yole bismillah, hati-hati ning dalan. Karena putra jenengan sudah kenal Quran, maka dia nggak akan belok ke tempat yang salah. Tapi nek misal nggak pernah kenal Quran, ya dia belok ke tempat PS lah, dia belok ke tempat biliar lah, ke tempat-tempat nggak jelas. Dan itu jenengan di rumah, wah anakku sekolah, tiba-tiba digaruk polisi. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kasus-kasus seperti itu banyak. Dan yang menarik nanti yang terakhir Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, wa dzakarallahu fiman indah. Putra-putra jenengan yang kenal dengan Quran dan senang dengan Quran, maka nama-namanya akan disebut di sisi malaikat yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah di atas arsy, arsy itu dipikul, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Arsy Allah itu dipikul, diangkat, dijunjung oleh 8 malaikat yang sangat besar. Dan kemudian di bawahnya itu malaikat-malaikat yang sangat banyak. Nah, Allah menyebut itu nama-nama putra jenengan, itu si fulan, anaknya si fulan, yang tinggal di sini, dia ahli Quran, disebut. Sehingga ketika disebut oleh malaikat, malaikat pun akan mengatakan, Allahumma firhum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan kemudian rahmati mereka. Jangan sampai menjadi anak-anak yang jelek, jangan sampai menjadi anak-anak yang tidak berbakti, jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita adalah membentuk circle yang baik di rumah. Bagaimana rumah itu dibiasakan dengan Quran. Quran itu jangan cuma jadi pajangan, jangan cuma jadi slogan, jangan cuma jadi mahar pas pernikahan. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan pas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai, bar kuwi terus disimpen boten. Mengke enten biaya niku mahar niku kitab tafsir Ibnu Katsir 1 set ora tau diwaca gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kula niku pas umuran lari jenengan niki pernah sunat niku disunatke kali Pakde kula. Mergo Pak kula ora ndedit gitu. Nah niku kula dikeki hadiah sama beliau niku Quran, elek niku kula waca terus nganti suwek bedel duel kula jilid melih sampule ngono. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, usahakan bagaimana Quran itu bisa dibaca oleh bapaknya, dilanjutkan oleh istrinya, ibunya, dilanjutkan oleh anaknya, dan bahkan ketika orang tuanya mati, anak itu gak geger untuk mencari warisan dunia, tapi yang dia bilang ke saudaranya, aku mau pengen nyekel Quran Pakku. Oh, niku nek sampai ada yang kayak gitu pun jenengan guyu-guyu ning kuburan. Tapi nek mau ngusrek urusan dunya mergo ora kenal Quran, mumet jenengan saestu. Dikei pira-pira kurang, ditukokke apa-apa kleru. Wah, wis mumet nglateni anak-anak yang kayak gitu. Makanya nggih mumpung ini di fase-fase yang paling dasar, jangan sampai jenengan kehilangan momentum. Jangan sampai kehilangan momentum karena nggih pepatah Arab itu sampai mengatakan mengajari anak-anak usia segini ini kayak ngukir di atas batu. Susah hilang. Tapi kalau sudah yang diajari orang-orang umur 50-60 tahun ke atas, itu kayak ngukir di atas pasir, ketiup angin hilang gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jangan sampai jenengan kehilangan momentum. Dan Allah mengingatkan pada Quran surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar di dalam mengerjakannya. Ayat ini memang berbunyi perintah untuk sholat, tapi maknanya bisa luas. Yaitu apa? Termasuk perintah untuk memahami wahyu Allah juga. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, peran seorang kepala keluarga tentu sebagai pemimpin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu pemimpin atas perempuan atau istri yang ada di rumahnya karena dilebihkan satu dengan yang lain karena nafkah yang mereka berikan. Nah, orang tua yang baik, kepala keluarga yang baik, maka ketika dia mencari nafkah tidak cuma soal sing penting sandang pangan papan, bukan. Tapi jenengan juga harus memasukkan parameter keempat, yaitu pendidikan, dan pendidikannya adalah pendidikan berlandaskan Al-Quran. Artinya ngeten, ketika misal memungkinkan jenengan mampu masukkan anak itu ke pesantren. Kalau misal tidak mampu karena biaya mahal, jenengan bisa masukkan ke sekolah Islam. Ketika niku pun juga jenengan nggak sanggup,
masukkan ke sekolah negeri, tapi pastikan jenengan titipkan ke taman-taman pendidikan Quran. Jangan kemudian ala wis ben anakku sing penting sekolah. Mboten, Pak. Nek mung sing penting sekolah lah kae sing do padu nganti paten-patenan kae yo tetep sekolah kae yo. Ning do tawuran niku lho. Iku yo sekolah to niku, anak STM ketemu STM. Sekolah niku, bahkan sing ten Ambon niku sak sekolahan padu paten-patenan. Kemudian dari desa yang mati meminta napa? Menuntut balas. Akhirnya desa ketemu desa perang. Coba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang harus jenengan anggarkan bukan cuman soal sekolah. Jenengan harus menganggarkan juga bagaimana anak-anak ini dididik dengan baik untuk tahu Quran. Soal pilihan di mana-nya, monggo jenengan yang milih. Jenengan milih ten mriki alhamdulillah gitu kan. Atau mungkin akhirnya jenengan pindah kemana, kemudian jenengan taruh di tempat yang lain, ya enggak apa-apa. Sing penting misinya mereka harus tahu Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku peran seorang ayah. Nah, peran seorang ibu ya disebutkan oleh Imam As-Sa'bi, al-ummat rasatun idza a'dattaha a'datta sa'ban thayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolah buat anaknya. Jika engkau siapkan ibunya dengan baik, maka engkau telah menyiapkan suatu bangsa yang akan besar dengan pondasi-pondasi yang kuat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah anak-anak itu jenengan pilihkan tempat-tempat pendidikan yang mengajarkan Quran, maka ibunya niku jenengan dorong juga. Dek, atau napa? Jenengan nek nimbali garwane napa? Sayang ngoten, ayang beb ngoten. Kowe iso maca Quran urung iki Mas. Iki nek pelatihan maca Quran nggo ibu-ibu meluwon. Nah, mungkin laporan. Bayar SPP Mas 100.000, ora apa-apa aja kok 100.000, 200 tak bayar. Ngoten. Jadi cinta kasih jenengan itu bukan soal kok kayak gelang kalung, mas-masan, cincin, motor, mobil, boten. Tapi lebih yang terbaik cinta kasih jenengan kepada pasangan jenengan itu jenengan bawakan hidayah. Dari hidayah yang terbaik jadikan mereka orang-orang yang tadinya nggak ngerti tentang Quran terus jadi ngerti, yang tadinya nggak seneng terus jadi seneng, yang tadinya nggak paham terus jadi paham. Oh alhamdulillah Mas, saiki aku iso maca, matur nuwun ya. Ya wis nek iso maca saiki diunggahke levele tahsin. Tahsin ki apa Mas? Ya macane gen lancar, gen apik, makhraj hurufe bener, tajwide bener. Oh enek to ngono kuwi. Enek. Iki aku wis golek panggonane ning sebelah kene. Oh nggih, manut kula melu. Mungkin nek pun rampung iki enek iki majelis tafsire melu. Maka ketika itu yang terjadi, kemudian dia sebagai madrasah di rumah itu, maka anak niku nek salah dielekke. Aja nglakoni iki le ning Quran salah ngene iki. Aja nglakoni iki Nabi ra kena nglarang enggak boleh nglakoni itu gitu. Ngoten. Dan jenengan Pak kula kandhani, mengke nek garwa jenengan niku remen kalih Quran, niku lek ngandani niku gampang Pak, saestu gampang. Tapi nek ra paham Quran, ora ngerti Quran, ulah kandhanane wangel banget wong wedok niku. Sampai Nabi niku sampai ampun sampai Nabi itu mengatakan istausu binisa'i khairon. Wis nek ngomong karo wong wedok yo aja menang-menangan, mesti kalah gitu. Maka tak wasiatkan sama kalian untuk bersikap yang baik sama mereka. Fa innahunna khuliqa min dila. Mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang asalnya niku aqwat bilqa. Nah, kemudian kalau enggak mbok luruskan dia terus bengkok, nek mbok luruskan segera dia akan patah. Makanya nggih wong lanang niku nek lawan wong wedok ora tau menang gitu kan. Ora tau menang, Pak, gitu kan. Makanya biar jenengan bisa ngasih tahu dengan baik, caranya dekatkan dia dengan Quran. Ngoten. Ketika dia dekat Quran, anaknya akan diselamatkan dengan didekatkan juga dengan Quran dan keluarganya akan dibawa dengan Quran. Kok garwan wis paham Quran, terus kok nggo Mas jenengan mang maos kula cemak. Lah aku dhewe ra iso maca dik. Nah niku ya kleru ya. Jadi jenengan ya harus belajar. Jadi sembari meminta mereka belajar, jenengan juga harus belajar. Makanya Allah mengingatkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu punya murka yang besar ketika kita bisa nyuruh orang tapi kita sendiri enggak mengerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ya, seorang tadi kan istri udah, ibu udah, suami udah. Maka kemudian ketika bapak dan ibunya ini orang tuanya, maka mereka diminta untuk menjadi teladan. Teladan buat siapa? Putra putrinya.
Jadi kalau bapaknya udah paham Quran, udah seneng Quran, ibunya juga, lah jadilah teladan. Nabi SAW mengatakan innal mar'a ala dini khalilihi falyandur ahadum may yukhalilu. Yang namanya manusia itu akan terwarnai oleh yang mendampinginya. Maka lihatlah siapa yang membersamainya. Nah ini kalau konteksnya di rumah yang membersamai orang tuanya. Nah ini orang tuanya sibuk dengan urusannya, nggak peduli dengan anaknya, ya anaknya akhirnya mencari teman di luar. Lah ketemunya siapa di luar? Ketemunya tukang rokok ya ngerokok, ketemunya tukang mabuk ya mabuk, ketemunya pejudi ya pejudi. Makanya apapun ya, anak jenengan itu bisa jadi apapun, itu kembali kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sampai alfa, sampai luput, maka akan diwarnai oleh lingkungannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, obrolan terbaik dan berpahala besar itu adalah kumpulnya seorang suami dengan istrinya dan anaknya, bercengkrama, ngobrol, gojekan kuwi untuk pahala. Tapi nek jenengan kumpul kalih rencang jenengan yang kemudian sekedar kumpul kongko-kongko, nggak ada yang dibicarakan selain cuman ketawa ketiwi, maka itu kemungkinan besar tidak akan ada pahalanya. Makanya nggih, yang terbaik itu ketika jenengan sudah kerja capek, pulang ke rumah, jangan nongkrong di warung segala macam kalau memang tidak sedang lapar. Ngopo dadak mulai, apa delak nek telat seneni bojomu gitu. Ning kene sik nongkrong, akhirnya nongkrong sama temennya sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pulang-pulang sudah capek, endai anaknya sudah tidur, istrinya juga sudah tidur. Nah, akhirnya tidak ada interaksi sama sekali. Nanti itu berulang bertahun-tahun, anaknya barang gede iso ngomong nyeluk pake om gitu kan. Om, nah, nyuwun sangu om. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu potret nyata kok di kehidupan kita. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, idza kanal insanu mutakturon biman yujalisuhu fa innal abna aula bidzalika fahum asyaddu taksuron bi abaihim. Jika seseorang aja bisa terpengaruh oleh temannya, maka anak-anak kalian itu lebih utama, lebih baik, lebih pas kalau dipengaruhi oleh bapak ibunya. Kenapa? Karena mereka akan lebih cepat mengikuti bapak ibunya. Makanya kita punya pepatah niku napa? Buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Paribasane nek bapak niku wong nakal, ya anaknya kemungkinan ya melu nakal. Makanya jangan disalahkan ketika anaknya nggak sholat terus disuruh sholat, wes sholat oleh, dia jawab, lah ngapain saya harus sholat dong jenengan ora sholat gitu. Maka yang terbaik dari sebuah perintah orang tua kepada anak itu nggak cuma sekedar omongan, tapi juga dipraktekkan. Ketika jenengan ngengken sholat ya jenengan harus sholat. Ketika jenengan ngengken berjilbab ya jenengan harus berjilbab. Ketika jenengan ngengken ngaji ya jenengan harus ngaji. Dan sinkronisasi antara orang tua dan anak ini yang menjadikan interaksi yang positif di dalam keluarga. Tapi kalau kemudian sisi positif, sisi negatif, itu tidak akan kemudian menjadikan kebaikan. Mesti yang ada saling tuding. Bu ewe ra gelem ngaji, aku kon ngaji yo moh. Bu ewe karo wong tuane wae galake ra ukur, mosok aku karo buku kon apik. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pengajaran yang paling utama dari Al-Quran, tadi di depan sudah saya sampaikan, generasi Qurani itu harus punya akidah yang lurus. Dan di dalam Quran disebutkan satu pelajaran yang utama dari sosok pendidik di Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi pendidikan orang tua kepada anak yang paling pertama itu adalah orang tuanya ya harus tahu kalau kesyirikan itu dosa besar, maka dia sampaikan kepada anaknya jangan pernah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Dolimi siapa? Dolimi Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang maha besar tadi loh. Yang kita itu di bumi yang ibarat cincin yang kecil, kemudian di tengah padang pasir itu baru kursinya. Lah kursi Allah dibandingkan arsnya itu seperti cincin juga di tengah padang pasir, yang padang pasir itu adalah arsnya. Maka kita yang kecil ini kok berani kemudian mendolimi Allah dengan berbuat kesyirikan, maka kita akan mendapatkan adab yang pedih. Maka kalau kita tahu itu nilai-nilai itu ada di dalam Quran, maka kita pegang lalu kita jelaskan kepada anak kita, jangan pernah berbuat kesyirikan yole yondo,
karena itu mendolimi Allah yang di arsy-Nya sana, yang sedang mengawasi kita, dan Allah Maha Agung Maha Besar di tempatnya sana. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di mengatakan wa fi hadzal wasiyah al-adimah bayanun anna a'dama ma yusabihil abna'ahum tahqiqu at-tauhid wan nahyi 'anil syirki. Pada wasiat yang agung yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim ini adalah bagaimana dia mendidik anaknya yang pertama, yaitu dengan pendidikan untuk menjalankan akidah yang lurus, yaitu dengan tidak berbuat kesyirikan, tidak menduakan Allah. Wong jenengan aja ibu-ibu kalau garwa jenengan wong lirak-lirik, wong wedok liya niku jenengan mesti nggih nesu gitu. Padahal padha-padha menungso dengan mungkin ukuran fisik yang sama, dengan tangan yang sama, kaki yang sama, mata yang sama. Kita itu cemburu, kita itu marah gitu. Apalagi kok kemudian yang kita duakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang sedemikian besar, yang memiliki kuasa, yang memiliki malaikat sedemikian banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan untuk mengadab kita kalau kita kemudian jatuh di dalam dosa itu. Ini bagi jaminan Bu, 5:30. Berapa? Oh 10 menit lagi, oke siap. Enten tanya jawab? Oh oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya, nggih, dalam keluarga seorang muslim harus membiasakan membaca Al-Qur'an. Makanya jenengan harus menyepakati, yo kumpul yo Pak Ibu karo anake. Kapan? Mungkin pada maghrib, bisa juga pada isya, bisa juga pada subuh. Tidak usah banyak-banyak. Amal yang terbaik kata Nabi SAW, ahsanuhum al-amal, itu yang terbaik itu aqalluhum adwamuhum wa in qalla, yang rutin ajek walaupun sedikit. Jadi misal jenengan sepakati niku sekeluarga, bapak, ibu, anak. Yo, sepakat yo. Kita ngaji pada maghrib 10 ayat aja. Monggo. Atau mungkin Pak Enek pada maghrib belum pulang ya pada isya. Atau nek pada isya Pak E belum pulang ya nanti pada subuh. Pada subuh Pak E belum pulang. Itu belum pulang apa enggak pulang jangan. Nah, disepakati 10 ayat aja misal setiap hari. Maka kesepakatan seperti itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan senanglah untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Ibnu Katsir mengatakan ai iqrahu ala tamahuli fa innahu a'wanu ala tafakkuri wa tadabburi. Maksudnya adalah bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan, karena itu lebih membantu untuk merenung mentadaburi. Jadi mungkin karena ibunya bapaknya udah belajar baca Quran, anaknya juga. Nah, yo bapaknya baca disimak sama istrinya atau ibunya dan anaknya. Nanti ibunya baca disimak anak dan bapaknya. Ngoten. Dinikmati kebersamaan mumpung masih di dunia bareng-bareng. Dan itu harus dijaga, karena penjagaan seorang ibu kepada suaminya dan istrinya dan anaknya itu akan menjadi sebab berkumpulnya keluarga itu di surga nanti. Wabil khusus pasangan ini loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita jenengan itu kepada anak-anak jenengan itu bagaimana mengusahakan mereka itu senang nyekel Quran daripada nyekel HP. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik adalah yang suka belajar Quran dan mengajarkannya. Makanya nggih, beberapa ustadz, beberapa ulama itu anaknya masih kecil-kecil. Niku nek enten majelis-majelis ilmu, pengaosan dibawa. Raketan mengko tekan nggone turu ndak apa-apa. Raketan tekan nggone bocah ya ora mudeng ya ndak apa-apa. Paling boten dia seneng. Makanya nanti nggih, anak-anak orang-orang yang baik itu ketika bapaknya itu sudah siap pakai pakaian mau ke masjid untuk pengajian, anaknya bertanya, "Abi, bapak, papa atau apapun manggilnya mau kemana, mau pengajian? Kok aku nggak diajak?" Dan bahkan saya melihat ada sebuah video niku anak masih kecil kados putra jenengan niku nangis sesenggukan. Kenapa? Karena dia waktu bapaknya makan di masjid dia tidur nggak dibangunkan, dan dia waktu bangun bapaknya nggak ada. Dia nangis karena nggak diajak paknya ke masjid. Cobi jenengan resapi. Yang seperti itulah yang kita inginkan dari keluarga kita. Bagaimana mereka merapat ke masjid, di masjid setan nggak ada, orang-orang jelek nggak ada, yang ada adalah kebaikan demi kebaikan, yang itu akan menjaga keluarga jenengan sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan tadi sudah saya singgung di depan, anak-anak yang paham banget dengan Quran dan isinya, maka dia akan beradab yang baik bahkan kepada semua orang, gak cuma kepada orang tuanya. Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat bijak. Makanya nanti nek putra jenengan paham Quran terus jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat yang adil. Kok kemudian jadi jadi orang tua, insya Allah jadi orang tua yang adil. Kok jadi hakim, insya Allah jadi hakim yang adil. Jadi jaksa, insya Allah jadi jaksa yang adil. Kemudian apa kelanjutannya? Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kemudian memberi kepada kaum kerabat. Oh masih kesusahan, maka dia akan siap mengulurkan bantuan. Nek masih aja diulurkan bantuan, ternyata ibu ya kesusahan, maka akan dibantu juga. Maka anak-anak yang terdidik dengan Quran, dia akan beradab dengan Quran dan tidak usah diminta nganti nangis-nangis, dia akan datang untuk membantu. Kemudian jangankan kerabat, maka dia juga akan menolong yang lain, dan kemudian dia akan melarang dari perbuatan keji dan mungkar, dan melarang dari permusuhan. Oh dia punya saudara dua berantem, dia akan siap menjadi penengah. Jangankan kok saudara, tetangganya berantem, dia akan menjadi penengah walaupun dia bukan RT, bukan RW. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di mengatakan hadhil ayah min a'ammal ayah wajma'iha lil khair wasyarr wal ma'ruf wal munkar. Ayat ini adalah di antara ayat-ayat yang paling umum yang mencakup di dalamnya ada kebaikan, keburukan, kemakrufan dan kemungkaran. Di mana seorang muslim ketika memahami Quran, faham Quran, senang baca Quran, senang duduk mencari ilmu yang disampaikan adalah Quran, maka dia akan paham semua hal, baik itu yang baik maupun itu yang buruk. Yang baik dia akan ikuti, dia akan jalankan, yang buruk dia akan jauhi. Dan kalau kemudian ada permusuhan, maka dia akan siap menengahi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus kemudian memahami ini semua dan menjaga anak-anaknya dari pergaulan yang jelek, karena pergaulan yang jelek akan menjauhkan putra jenengan dari Quran dan akan membuat mereka nanti jatuh menjadi anak-anak yang jelek, yang ujungnya nanti berpotensi melakukan kesalahan yang akan disesali di hari kiamat. Allah berfirman pada Quran surat Al-Furqan ayat 27, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani akhadtuhu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang-orang yang dolim itu menggigit kedua tangannya. Jadi digigit bukan jarinya tapi tangannya kabeh dilebokke. Selaya dia berkata, aduhai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Bersama para rasul niku, bersama rasul niku maksudnya gimana? Berarti mengikuti apa yang Nabi bawa. Nabi bawa apa tadi? Al-Quran dan Sunnah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, yang intinya dari judul yang diberikan kepada saya, bahwasanya kita harus membina putra-putri kita ini. Ya saya juga, anak saya yang segini juga ada. Maka harus dibina, dibentuk untuk senang dengan Quran. Kalau jenengan nggak punya kesanggupan, maka yang harus jenengan lakukan adalah jenengan melakukan penganggaran. Penganggaran untuk apa? Untuk menitipkan putra-putri jenengan di institusi-institusi yang memang mengajarkan Al-Quran. Apakah itu namanya pesantren? Apakah itu namanya sekolah Islam? Ataukah kalau memang jenengan nggak punya, jenengan masukkan ke sekolah umum, tapi jenengan juga sertakan mereka di taman-taman pendidikan Al-Quran. Nek niku yo ora sanggup, misal paling boten nek jenengan niku pengaosan niku nggih mangcangking putra niku. Jadi jangan sampai punya rumus apik-apik dhewe, ndak. Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan aiqadha minal lail summa aiqadha imra'atahu. Allah Subhanahu wa taala merahmati suatu keluarga yang mana suaminya ini bisa bangun di tengah malam lalu membangunkan istrinya. Nah, istri yang dibangunkan ini fa'in abad kok nggak mau, maka diambil air, kemudian nadoha fi wajhil ma, dipercikkan ke mukanya sampai akhirnya bangun. Terus napa? Dijak tahajud bareng. Sehingga seorang muslim itu selain menjaga keluarganya jangan sampai salah keliru menjalankan sesuatu,
maka dia juga mendoakannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Furqan lagi, doa seorang tua kepada keluarganya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ribon? Ya, terima kasih kepada Pak Bulan Fatir Akhir. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan, nanti Ibu satu Bapak satu. Monggo bersilakan. Tidak ada. Ada enggak Pak? Ibu-ibu mama? Bapak Ibu. Oh ada tuh, pojok sendiri. Ya. Monggo, siapa? Pojok sendiri santrinya. Enten-enten, nggih, kita tutup dengan doa nggih. Wonten mawon? Nggih, siap. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Setelan kula nggih ngeten iki. Dadi nek pengaosan niku bengok-bengok panjenengan mboten ngantuk. Maka biar kemudian pertemuan kita ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa yang sudah saya siapkan khususlah buat panjenengan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb subhanahu wa taala. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yang kita memohon pertolongan darinya, memohon ampunan kepadanya, dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Allahumma lakal hamdu anta waliyun na'am. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami memuji, dan Engkaulah pemilik semua kenikmatan. Wa anta dafi'un naqam, dan Engkaulah yang menolak semua bala bencana. Walakal hamdu fid dunya wal akhirah, dan semua pujian di dunia dan di akhirat hanyalah bagimu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang beriman laki-laki maupun yang perempuan, yang hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir liwali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka dulu merahmati kami waktu-waktu kami masih kecil. Wa ajirhum anna khairal jaza, dan berilah pahala sebaik-baiknya kepada mereka atas apa yang sudah mereka lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Allahumma ja'al jama'atana hadhihi jama'atan marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh rahmat. Wa tafarruquna min ba'di tafarruqan maksuman, dan jadikanlah perpisahan kami ini perpisahan yang terjaga dari dosa. Wala taj'al fina wa ma'ana wala ilaina sakiyan wala mahruman, dan jangan Engkau jadikan seseorang di antara kami dalam kondisi celaka dan terhalang dari rahmat-Mu. Allahumma barik fi jami'il hadirin waftah qulubahum likitabik. Ya Allah, berkailah seluruh jamaah yang hadir ini, dan bukakanlah hati-hati mereka untuk bisa menerima kitab-Mu dengan baik. Wa zayyin bihifdzih, dan hiasilah hatinya untuk selalu menjaga kitab-Mu yaitu Al-Qur'an. Wa nawwirha bifahmi, dan terangilah hati mereka dengan pemahaman terhadap Quran. Wa syarrifha bil amali bih, dan muliakanlah mereka dengan mengamalkan isinya Al-Quran. Warzuqhum ayyakunu min ahlil Quran alladzi hum ahluka wa khassatuk, dan jadikanlah mereka dan keluarganya sebagai ahli-ahli Quran, yang mana Engkau menjadi yang melindungi keluarga itu, dan orang-orang yang menjadi pilihan-Mu itu akan selalu mendapatkan perlindungan-Mu. Allahumma aslih lana azwajana wa dzurriyyatana waj'alhum qurrata a'yun lana. Ya Allah, perbaikilah urusan pasangan-pasangan kami, keturunan kami, dan jadikanlah mereka penyejuk mata kami. Wa minal amilina bi kitabika wa sunnati nabi, dan jadikanlah kami semua keluarga ini jadi orang-orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Allahumma hdi wulata umurina lima fihi rusdul bilad wa salahul ibad. Ya Allah, tunjukilah pemimpin-pemimpin kami kepada kebaikan yang membawa kemajuan negeri ini dan perbaikan kepada rakyatnya. Waj'alhum hudatan muhtadin, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan menjadi sebab terjadinya petunjuk di negeri ini. La dhalin wala mudillin, bukan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Allahumma ja'al hadzal baldan aminan mutmainan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, tentram, penuh rezeki,
sejahtera bagi begitu pula negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di negeri Palestina yang tertindas dan di semua negeri yang mereka juga yang tertindas. Warabit warbat ala qulubihim, dan kokohkanlah hati-hati mereka, wasabbit aqdamahum, dan teguhkanlah langkah kaki mereka, wa farrij qulubahum wakhlufhum khairam mimman qadamu, dan gantikanlah untuk mereka yang lebih baik dari apa yang sudah hilang dari tangan-tangan mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah doa-doa kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Engkau Allah Rabb kami, Rabb yang Maha perkasa dari semua yang disifatkan kepada Engkau yang tidak benar. Wassalamun alal mursalin, dan salam kesejahteraan tercurah kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.